Mari siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Sungguh Engkau tahu, tak ada yang tersembunyi, lebih dari kata Kau tampung air mataku. Hanya padamu ku berserah. Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku. Sungguh Engkau tahu, tak ada yang tersembunyi, lebih dari kata Kau tampung air mataku. Hanya padamu ku berserah. Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku. Hidupku memuliakan nama-Mu. Rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Oh, Kau Allah yang setia, Kau memulihkan kehidupan kami. Terima kasih, terima kasih Bapa. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Haleluya. Kau Tuhan menolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku. Hidupku memuliakan nama-Mu. Rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir. Mari jemaat Tuhan katakan, Kau Tuhan. Angkat tanganmu, kekuatanku. Mari jemaat Tuhan katakan, Kau setia.
Mari tanpa musik katakan, Kau Tuhan penolong hidupku, kekuatanku. Hidupku, hidup. Hidupku, Kau setia. Oh haleluya, Kau setia sampai akhir hidupku. Ya Rabashana, berikan sorak-sorai bagi dia. Haleluya. Kau Allah yang setia. Terima kasih. Terima kasih buat kesetiaan-Mu Tuhan. Glory haleluya. Glory haleluya. Kau Allah yang setia. Tiada yang seperti Engkau. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih buat kesetiaan-Mu, pengorbanan-Mu, kebaikan, kemurahan-Mu. Kau bukan sembarang Tuhan yang cuma berkata-kata, tapi Engkau buktikan dengan kelahiran-Mu, dengan kehidupan-Mu, bahkan kematian-Mu di kayu salib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, tidak ada kata yang cukup untuk menyatakan kami mengucap syukur kepadamu. Malam ini berbicara buat setiap kami. Rahmat-Mu menaungi hidup kami. Biar lewat firman-Mu kami mendapatkan kasih karunia dan mengerti betapa dalamnya kasih-Mu kepada kami. Hamba berdoa setiap orang pada malam ini yang belum mengenal Engkau, boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih, urapi hamba-Mu. Urapi kami semua Bapa. Demi nama Yesus yang terkasih kami berdoa, haleluya. Amin. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita, haleluya. Haleluya. Silakan duduk. Selamat malam, shalom. Puji Tuhan kita boleh kumpul di sini merayakan Natal tanggal 15 Desember. Saya percaya kita semua sangat mengasihi Tuhan. Amin. Hari ini ulang tahun Tuhan Yesus. Ya, sebagai manusia ketika dia datang ke dunia, dia lahir untuk kita. Yesus datang untuk menjadikan segalanya baik. Yang percaya berikan tepuk tangan yang meriah. Boleh ditampilkan? Yesus datang menjadikan segalanya baik. Ibrani 10 ayat 7 berkata begini, lalu aku berkata, sungguh aku datang dalam gulungan kitab, ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Saudara, dikatakan di sini Yesus berkata, sungguh aku datang dalam gulungan kitab suci, ada tertulis tentang aku. Yesus lahir kurang lebih antara tahun 0 sampai tahun 5 Masehi. Ya, waktu itu belum bisa ditetapkan persisnya tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, kurang lebih tahun 0 sampai 5.
Tetapi nubuat atau ramalan tentang kelahiran Yesus sudah dinubuatkan ribuan tahun sebelumnya. Dari zaman Adam sudah dinubuatkan akan lahir Yesus Kristus. 2000 tahun sebelum Yesus lahir, Abraham sudah dinubuatkan lewat keturunannya diberkatilah segala bangsa. Itu bicara tentang Yesus. Pada saat Musa datang ke dunia dan dia juga membebaskan bangsa Israel, dia juga menubuatkan tentang Yesus Kristus yang akan datang ke dunia. Dan kita disuruh mendengarkan dan mentaati perintahnya. Nabi Daud 1000 tahun sebelum Masehi menubuatkan tentang Yesus, meramalkan tentang Yesus begitu banyak ayat, saudara. Jadi Yesus tidak sekonyong-konyong hadir, tapi begitu banyak ramalan ribuan tahun sebelumnya. Nabi Yesaya 750 tahun sebelum Masehi menubuatkan penderitaan Yesus Kristus. Bahkan nabi-nabi kecil seperti Amos, Hosea menubuatkan Yesus. Karena memang dia Allah yang hadir untuk kita. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Dalam ayat berikut dikatakan, Markus 7 ayat 37a, mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik. Amin. Yesus datang bukan sekedar datang, Yesus datang membuat segalanya menjadi baik. Amin. Yang percaya berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kenapa Yesus harus datang? Kenapa Yesus harus menjadikan semua baik? Karena manusia mengalami masalah yang tidak bisa ditangani oleh manusia. Manusia mengalami persoalan yang tidak sanggup untuk ditangani, diselesaikan oleh kelemahan dan kekuatan manusia. Karena itu Yesus harus datang. Kenapa dia datang? Karena dia mengasihi saudara dan saya. Haleluya, amin. Masalah apa saja yang harus diselesaikan oleh Tuhan Yesus yang tidak bisa diselesaikan oleh manusia. Boleh tampilkan lagi? Yang pertama, saudara, yaitu masalah tuntutan hukum agama. Masalah ini tidak bisa diselesaikan manusia. Agama apapun mereka, apapun agama kita, manusia tidak akan bisa menyelesaikan masalah tuntutan hukum. Kenapa, saudara? Karena agar manusia berkenan, semua agama ajarkan ini, saudara perhatikan, agar manusia berkenan, kudus, memenuhi syarat, dan layak untuk diterima atau menjalin hubungan dengan Tuhan. Dan juga syarat untuk masuk surga, maka manusia harus melakukan semua tuntutan hukum agama dengan sempurna. Perhatikan ini. Mungkin perlu dimatikan mic-nya ya, bergema ini. Perhatikan ini, saudara. Supaya manusia layak di hadapan Tuhan, bisa hubungan dengan Tuhan, bisa masuk surga, maka dengar, manusia harus melakukan semua hukum, semua peraturan yang diberikan oleh agama dengan sempurna dilakukan. Kembali ke slide. Bukan cuma sekedar dilakukan, tapi dilakukan dengan sempurna. Saudara bisa bayangkan. Mari kita ambil salah satu contoh agama Yahudi. Semua agama sebenarnya hukumnya mirip. Ya, kembali ke slide. Dalam agama Yahudi ada 10 perintah Allah. Semua agama sama mengacu kepada hal ini. Menyembah Allah,
menyembah Tuhan, menghormati orang tua, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan berdusta, jangan mengingini milik orang lain. Semua agama mengacu kepada semua perintah yang mirip seperti ini. Inilah hukum agama dan harus dilakukan dengan sempurna, tanpa cacat celah. Hukum Taurat dasarnya adalah 10 perintah Allah yang tadi, saudara. Yang tadi kita baca, rasanya 10 ini saja kita gagal lakukan dengan sempurna. Tetapi hebatnya hukum Taurat dikembangkan, dijabarkan menjadi 613 perintah. Saudara bisa bayangkan, 10 hukum dijabarkan, dikembangkan jadi 613 peraturan. Bayangkan saudara, berapa banyaknya perintah Tuhan. Dan perintah ini, 613 perintah ini, mengatur hubungan dengan Allah, mengatur masalah hubungan dengan sesama, mengatur mengenai ibadah, mengenai moral, mengenai gender dan pernikahan, kemudian mengenai pertanian dan peternakan, mengenai makanan haram, makanan halal, dan sebagainya. Bayangkan sudah 613 perintah harus dilaksanakan dengan sempurna. Semua hukum ini mengikat, harus dilakukan seluruhnya. Maaf saudara, bukan pilihan, tetapi kalau perintah agama seluruhnya harus dilakukan. Jika tidak, maka kita akan mendapatkan kutuk dan penghukuman. Bayangkan saudara, 613 hukum tadi harus dilakukan semua dengan sempurna. Kalau tidak dilakukan seluruhnya, kita dapat kutuk. Kita baca sama-sama 2-3, Yakobus 2 ayat 10, 2-3. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Kalau saudara lakukan 612 perintah Tuhan dengan sempurna, ada satu gagal, maka semuanya dianggap gagal. Bisa bayangkan saudara? Semua agama ini sama. Ada 613 peraturan Allah, 612 saudara lakukan, satu saudara gagal, satu saudara lakukan gak sempurna, maka semuanya ditolak. Kira-kira saudara sanggup melakukan perintah agama? Ada yang sanggup di sini? Saudara akan berpikir begini, Pak, mana mungkin Pak, Tuhan gak sekejam itu. Gak mungkin Tuhan mengharuskan kita lakukan semua perintah Taurat dengan sempurna. Maaf saudara, saya mau ngomong, perhatikan jelas. Kalau saudara kasih hadiah kepada orang yang terhormat, orang yang paling dihargai dalam hidup saudara, seandainya saudara mau kasih jas kepada presiden kita, siapa presiden kita? Presiden kita siapa? Jokowi. Atau saudara mau kasih jas kepada raja, ya mungkin ada di negara Eropa ada raja, saudara ingin kasih jas. Dengar saudara, tapi jas itu sudah bagus, sudah baik, cuma ada satu kancing yang copot. Kira-kira layak nggak saudara? Kira-kira jas itu layak nggak? Kalau saudara bikin jas, di penjahit ada kancingnya satu copot, dengar ini kita nih. Saya yakin saudara akan pulangkan dan berkata, Pak ini jas nggak sempurna, saya balikin lagi. Betul nggak? Betul nggak? Apalagi Allah kita saudara. Kalau saudara lakukan perintah Tuhan, tidak semuanya dan tidak sempurna, maaf, itu tidak akan diterima oleh Tuhan. Saudara saja tidak mau terima sesuatu yang kurang sempurna, apalagi Tuhan. Masalah ini
tidak bisa diselesaikan manusia. Masalah ini tidak sanggup diselesaikan manusia. Yang hadir di sini tidak ada satu orang pun yang sanggup melaksanakan semua perintah agama dengan sempurna, seutuhnya. No way. Orang yang melanggar bukan cuma ditolak, tapi ada penghukuman. Galatia 3:10, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu atau seluruh yang tertulis